Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di garis khatulistiwa, diapit oleh 2 benua serta 2 samudera dengan puluhan ribu gugusan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Posisi inilah yang menjadikan Indonesia memiliki iklim tropis serta memiliki kekayaan alam yang melimpah. Para pendiri bangsa ini sejak awal telah menyadari hal tersebut, bahwa kekayaan alam Indonesia haruslah terdistribusi secara adil agar dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Cita-cita tersebut termanifestasi dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang diterjemahkan melalui Undang-Undang Pokok Agraria 1960 sebagai payung hukum pengelolaan agraria nasional melalui reforma agraria. Reforma agraria merupakan suatu upaya restrukturisasi atau penataan ulang susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, khususnya tanah. Namun, cita-cita tersebut perlahan tenggelam seiring peralihan kepemimpinan nasional dari Orde Lama menuju Orde Baru, di mana berbagai praktek perampasan tanah dan konflik agraria bermunculan di berbagai wilayah. Hal ini disebabkan rezim Orde Baru meninggalkan UU-PA 1960 demi menjalankan kebijakan liberalisasi pada bidang agraria. Tanah dan kekayaan alam lainnya menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan untuk kepentingan investasi dan kelompok bisnis penyokong pemerintahan mereka. Sejak didirikan pada tahun 1994, Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA memiliki tekad untuk meluruskan kebijakan agraria nasional yang semakin menyimpang dengan memperjuangkan reforma agraria atas inisiatif rakyat. Perjalanan KPA selama puluhan tahun memperjuangkan hak atas tanah berkesimpulan bahwa negara telah gagal dalam melaksanakan reforma agraria yang sejati. Selama ini, KPA menyaksikan pemerintah era reformasi hanya menerjemahkan reforma agraria sebatas bagi-bagi sertifikat. Sebuah kegagalan secara sistemik di mana para pemangku kekuasaan gagal melihat korelasi antara penyelesaian konflik agraria dan pengakuan hak atas tanah yang menyangkut bangunan kemandirian pangan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan kedaulatan masyarakat atas tanah dan desa mereka. Mempelajari pengalaman tersebut, KPA memiliki gagasan Desa Maju Reforma Agraria atau DAMARA sebagai jawaban atas kegagalan pelaksanaan reforma agraria di masa lalu. Jadi KPA sejak awal mendorong yang disebut gerakan reforma agraria berbasiskan inisiatif rakyat dari bawah. Nah, DAMARA menjadi penting karena DAMARA bersifat untuk mendorong kemandirian, kedaulatan rakyat. Dan itu menjadi salah satu strategi untuk kemudian menunjukkan kepada pemerintah bagaimana seharusnya reforma agraria dijalankan secara utuh dari hulu ke hilir sehingga yang terjadi adalah transformasi sosial di pedesaan. DAMARA bertujuan untuk merubah watak-watak dari watak korban menjadi watak pejuang reforma agraria, menjadi organisasi-organisasi rakyat yang memperjuangkan reforma agraria secara teritorial. Kita mendorong terjadinya transformasi sosial pedesaan melalui 4 pilar yang utama. Pilar yang pertama, perubahan tata kuasa menjadi penting. Bagaimana berdasarkan inisiatif rakyat dari bawah itu melakukan penataan ulang struktur penguasaan tanah. Pilar kedua, perubahan tata guna tanah mendorong masyarakat untuk bermufakat, untuk melakukan konsensus bersama bagaimana tanah-tanah yang sudah dikuasai atau diperjuangkan itu ditata ulang dari sisi peruntukan dan pemanfaatannya. Pilar ketiga adalah bagaimana mendorong perubahan tata produksi. Ini menjadi penting karena tidak cukup hanya menguasai tanah, tidak cukup mempunyai rencana tata guna tanah, tapi bagaimana pengusahaan tanah itu dilakukan secara bersama-sama oleh organisasi tani, oleh organisasi adat. Pilar keempat adalah tata distribusi dan konsumsi. Di sinilah letak problem yang banyak dialami oleh petani dan masyarakat adat. Sehingga di dalam DAMARA bagaimana koperasi-koperasi yang sudah dibentuk atau badan usaha rakyat yang sudah dibentuk
akan membantu petani atau komunitas adat membuat rantai produksi atau distribusi yang baru. Kemudian dari sisi perubahan distribusi dan konsumsi juga, bagaimana skala-skala produksi yang tadinya berskala hanya keluarga atau petani subsisten menjadi surplus pangan sehingga dia juga bisa mendapatkan nilai tambah dari hasil panen yang didorong oleh Damara. Sejak tahun 2014, KPA secara bertahap mengimplementasikan gerakan Damara di setiap basis anggota organisasi. Dalam rentang tersebut, banyak pengalaman yang telah dilalui. Kesuksesan praktek Damara di beberapa lokasi seperti Desa Secanggang, Desa Mekarjaya, Desa Kulon Bambang, serta Desa Mangkit. Hal tersebut dapat dijadikan sebuah pembelajaran agar kerja nyata ini menjadi jauh lebih baik di kemudian hari, menjadi inspirasi bagi pegiat agraria, petani, serta masyarakat pedesaan di banyak tempat. Secanggang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Masyarakat adat penunggu Kampung Secanggang mengelola lahan yang secara administratif terletak di Desa Talaga Jernih seluas 302,4 hektar. Damara di Kampung Secanggang, Langkat, Sumatera Utara adalah salah satu pengembangan Desa Maju Reforma Agraria, salah satu anggota KPA BPRPI. Ini menjadi penting karena akan menjadi salah satu model bagaimana reforma agraria dari hulu ke hilir dapat dijalankan di wilayah adat. Kemudian juga yang paling menarik dari Damara Secanggang adalah peran perempuan adat di Kampung Secanggang. Ada alokasi tanah bagi perempuan adat yang itu nanti dari sisi skala ekonomi akan membantu organisasi bisa melakukan kegiatan-kegiatannya. Dari seluruh areal tersebut, sekitar 40 hektar dijadikan lahan kolektif oleh masyarakat, di mana 7 hektar dijadikan lahan pertanian seperti pisang, jagung, ubi, dan hasilnya diperuntukkan khusus bagi kemakmuran masjid dan musola. Sisanya merupakan lahan kolektif bagi kemakmuran perempuan adat, sarana sekretariat, dan lain-lain. Tentang tata kelola, tata guna, tata kuasa, dan tata konsumsinya. Masyarakat adat bisa mengelola alamnya, terutama penanaman yang sesuai, ya, menghasilkan, tata ruang terbangun, ya. Yang dulu tidak ada bangunan sekolah, sekarang sudah ada bangunan sekolah. Yang dulu tidak ada listrik, sekarang sudah ada listrik. Yang dulu tidak ada tata ruang sarana prasarana, sekarang sudah ada sarana prasarana. Yang dulu tidak ada masyarakat ada bermukim, sekarang sudah banyak bermukim. Sebelum masuk Damara, bisa dibilang tidak ada lampu lah. Walaupun ada lampu, hanya sebeberapa yang pakai lampu. Itu pun pakai meteran yang harus kongsi beberapa orang. Setelahnya masuk Damara ini, fasilitas listrik semua sudah merasakan. Banyak dari anak-anak sini bisa udah sampai ke perguruan tinggi dari hasil-hasil apa yang orang tuanya tanam. Inilah kebun jeruk yang saya tanam, sekarang saya sedang memanen. Perubahan sangat dirasakan signifikan. Dari yang dulu saya sangat sulit mencari kebutuhan hidup, namun dari hasil jeruk ini yang saya tanam ini, dapatlah saya menghidupi keluarga dengan baik, kemudian dapat menyekolahkan anak saya dengan baik. Desa Mekarjaya adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Gantar, dalam wilayah Indramayu. Sebuah desa yang berawal dari perlawanan kepada Perum Perhutani yang melakukan berbagai penindasan serta ketidakadilan. Kekecewaan yang terakumulasi ini akhirnya melahirkan perlawanan oleh Serikat Tani Indramayu. Sebuah solidaritas masyarakat, petani, serta warga yang tinggal di sekitar Perum Perhutani yang kerap kali mengalami pemerasan, pemungutan liar, penyempitan ruang garapan, serta banyak ancaman. Perlawanan yang dimulai dari tahun 1972 ini menjalani berbagai lika-liku, mulai dari tuduhan sebagai antek Partai Komunis Indonesia, permasalahan politik elit desa dan tokoh elit yang berpihak pada perhutani, sampai menghadapi serangan-serangan yang terstruktur dari oknum-oknum tertentu yang ingin menguasai lahan di Desa Mekarjaya. Masalah lahan, karena lahan petani diklaim oleh pihak perhutani. Warga
mau bergabung dalam STI Sektor Tani Indramayu karena waktu itu warga disuruh menanami pepohonan yaitu tanaman jabon. Nah, warga menolak adanya penanaman tersebut. Awalnya memang kita hanya berbicara persoalan diskriminasi, intimidasi, dan kriminalisasi yang dilakukan oleh perhutani terhadap para petani. Contohnya yaitu perhutani semena-mena menindak para petani yang sedang berlahan dengan cara-cara yang arogan, dengan cara-cara yang cukup keras, dan bahkan sampai pengusiran dari lahan. Saat ini sedang melakukan peningkatan inisiatif di mana hasil-hasil produksi panen atau perubahan landscape dari tanaman-tanaman perhutani menjadi padi sekarang sedang didorong bagaimana mendorong perubahan transformasi dari sisi produksi dan distribusinya, di mana di Indramayu saat ini sedang dipersiapkan Lanusa, yaitu lumbung agraria Nusantara Sejahtera, yang itu akan memotong rantai distribusi yang panjang dari tingkatan petani Indramayu langsung ke konsumen. Dalam hal ini tujuannya adalah ke konsumen buruh. Pembentukan koperasi TAN juga sebagai bentuk upaya memutus rantai distribusi yang dilakukan para bandar dan tengkulak yang kerap mempermainkan harga dan merugikan para petani. Selain juga dengan diskusi dan pendidikan, kita coba untuk berkolaborasi dengan desa dan beberapa stakeholder lain untuk kemudian melaksanakan berbagai pemecahan solusi yang ada di Desa Mekarjaya, khususnya di persoalan-persoalan pertanian. Sebelum Damara, masyarakat masih menggunakan pupuk kimia dalam produksi pertaniannya. Setelah Damara, sekarang masyarakat mulai sedikit-sedikit menggunakan pupuk organik. Desa Mangkit merupakan salah satu desa yang diberkahi oleh tanah yang subur dan hasil laut yang melimpah. Kini, desa ini telah berhasil diredistribusi tanah. Tentunya, hal ini membuat para petani merasa aman dan dapat bergerak bebas menanam berbagai jenis komoditas sebagai alternatif ekonomi mereka. Banyak petani kini telah uji coba menanam tanaman lain seperti durian, kopi, dan vanili pada kebun mereka. Damara Mangkit adalah salah satu cerita bagaimana perjuangan panjang 90 tahun lebih Serikat Petani Minahasa dapat memenangkan pertarungannya memperoleh hak atas tanah secara penuh. 2018 akhirnya setelah berkonflik lama 444 hektar diredistribusikan kepada Serikat Petani Minahasa. Dampak dari praktik sosial ini adalah kesetaraan dan keadilan bagi hak tanah atas nama perempuan. Baik kepala rumah tangga laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam hak mapalus. Pada praktik ini, laki-laki dan perempuan pun dapat ikut berkontribusi dalam penggarapan lahan. Namun, untuk hal-hal yang berat secara fisik dikerjakan oleh laki-laki. 50% dari pemilikan hak atas tanah adalah atas nama kaum perempuan. Teman-teman perempuan Mangkit adalah yang paling terlibat secara aktif dalam proses mempersiapkan warkah, mempersiapkan proses sertifikasi dengan pemerintahan di daerah. Pembagian redistribusi lahan dibagi secara adil pada seluruh lapisan sosial, dengan batasan jumlah tidak melebihi dari 2 hektar per kepala keluarga. Pengelolaan tanah ini juga pada akhirnya meminimalisir konflik yang terjadi antar warga hingga akhirnya dapat mencapai masa depan yang lebih baik lagi bagi desa. Sebelum mendapatkan hak tanah ini, ekonomi masyarakat ini memang sangat di bawah sekali. Pendapatannya mereka susah untuk menyekolahkan anak karena kehidupannya sebagai buruh. Tetapi ketika mendapatkan kepastian hak atas tanah, betul-betul mereka memanfaatkan tata kelola tanah ini, memanfaatkan potensi-potensi baik di bidang infrastruktur maupun juga dalam pemberdayaan yang lainnya. Pemetaan partisipatif juga dilakukan dan dibantu dengan KPA. Hal ini dilakukan dalam upaya pengelompokan lokasi yang lebih menjaga keberlangsungan. SPM Mangkit juga mampu menyiapkan konsep dan mekanisme distribusi atas HGU yang mereka dapatkan. Untuk Damara, terima kasih banyak karena berkat Damara kami
bisa meningkatkan hasil produksi lahan kami. Dan dengan demikian, tingkat perekonomian kami di masyarakat yang ada di sini lebih meningkat, dan itu juga memberi dampak yang baik buat kami keluarga dalam mencukupi kebutuhan kami keluarga, baik dalam pendidikan maupun di dalam ekonomi kami dalam keluarga. Secara administratif, Desa Kulon Bambang ini berada di dalam wilayah administratif Desa Sumber Urip. Satu wilayah perkebunan Kulon Bambang secara tata usaha berada di bawah perseroan perkebunan swasta, yaitu PT SBK atau Sari Bumi Kawi. Di dalam luas penetapan land reform, wilayah Kulon Bambang mencakup lahan seluas 280-an hektar. Meski dalam proses tata kelola lahan yang dijalankan oleh warganya, rupanya mencapai luasan sekitar 319 hektar. Pada masa Orde Baru, masyarakat ketakutan dalam memperjuangkan hak maupun melakukan reclaiming. Namun pada masa awal reformasi, banyak petani yang melakukan reclaiming atas tanah milik mereka. Damara Kulon Bambang di Blitar, Jawa Timur adalah salah satu anggota KPA dari Paguyuban Petani Aryo Blitar yang sudah memenangkan proses redis tahun 2011. Dan terjadi transformasi sosial bagaimana dari Wong Persil, sekarang kelompok petani Kulon Bambang menjadi petani merdeka dengan memiliki tanah sendiri. Cara lain Desa Kulon Bambang dalam memenuhi perekonomian daerahnya adalah melalui usaha pertanian terpadu. Unit usaha peternakan sendiri bisa dilakukan secara komunitas yang maju bersama. Tentunya dengan pendekatan keorganisasian sehingga dapat menjadi kolektif. Dari serangkaian ini, maka terbentuklah pertanian terpadu sebagai indikatornya. Menjahit tata produksi yang sifatnya on-farm, off-farm, dan non-farm. Sejauh ini, Damara berhasil secara pesat membawa perubahan dengan sistem tata kuasa dan tata guna lahan yang sudah rampung terkelola dan terdapat lahan kolektif, juga credit union sebagai sabuk pengaman. Desa Kulon Bambang yang sekarang pastinya jauh lebih baik dari sebelum redistribusi tanah. Yang pertama yang terlihat perbedaan dari sebelum dan sesudah redis itu, yang pertama dari akses jalan. Kalau dulu sebelum redis akses jalan itu masih berbatu semua, dan sekarang sudah banyak perubahan, sudah banyak perbaikan di titik-titik Desa Kulon Bambang. Hasil produksinya teman-teman petani itu lebih besar, dan juga soal harga. Nah, harga itu kita bisa bersaing ke menengah ke atas. Artinya kopi itu pasca panen itu kita menjualnya sudah bisa harga menengah ke atas daripada ke tengkulak-tengkulak pasar. Ada banyak sekali cara juang agraria yang dapat kita usahakan secara kolektif. Melalui video ini, kita dapat mempelajari bahwa inisiatif ini dapat diterapkan dengan berbagai situasi perjuangan yang ada di lapangan. Perjuangan reforma agraria yang sedang dilakukan oleh para petani ini dapat menjadi inspirasi banyak petani di luar sana yang masih memperjuangkan hak atas tanah mereka. Perjuangan pada tiap desa tentunya berbeda-beda, tergantung dari situasi dan permasalahan seperti apa yang sedang dihadapi. Tidak hanya memperjuangkan tanah maupun sumber agraria, namun memperjuangkan hak kesetaraan gender dan hak bagi perempuan juga dapat diperjuangkan. Reforma agraria menjadi jawaban atas ketimpangan, kelambanan ekonomi, dan kesejahteraan yang mungkin saat ini masih dihadapi oleh banyaknya desa di Indonesia. Reforma agraria merupakan gerakan yang bisa membantu desa-desa di luar sana bangkit dari keterpurukan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan dan kemajuan desa itu sendiri tanpa adanya campur tangan pihak swasta.